Tuan muda. Lanjut lagi. Jangan lupa di subscribe, like dan komen agar Mimin semangat update. Makasih. Bermimpi indah. Episode 231. Tuan muda Richard bermimpi indah, dan benar-benar bermimpi bersama Logan, tetapi anehnya, dia tidak melakukan apa-apa, seolah-olah dia tidak bisa bergerak. Logan merawatnya dengan sangat lembut. Richard merasa bahwa mimpi ini terlalu nyaman dan tidak ingin bangun. Dia membuka matanya, dan benar-benar melihat bibi Logan duduk di sofa, melihat buku dengan sampul dalam bahasa Inggris. Dia terkejut, apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Bagaimana Anda tinggal di sini? Richard malu, karena mimpinya itu, dia malu menghadapi Logan. Bibi Logan. Richard berbisik, kepalanya sakit, apa yang terjadi? Dan dia terluka di tangannya, dia dipukuli. Cher, kamu sudah bangun. Logan mengangkat kepalanya dan segera datang dari sofa dengan khawatir. Bibi Logan, ada apa? Bagaimana saya tidur? Dan bukankah kita harus pergi berbelanja? Richard tidak bisa memikirkan apapun. Dia hanya ingat bertemu Lara dan Charlotte, dan bersiap untuk membawa Logan berkeliling, tapi bagaimana dia bisa tertidur? Ya, tapi kamu pusing di jalan, dan aku akan mengantarmu. Logan tersenyum. Dia melihat mata Richard kuyu, tapi matanya tidak merah, menandakan bahwa obatnya sudah habis. Hati Logan lega, berharap obat ini tidak banyak berpengaruh pada tubuh Richard. Richard malu, dia benar-benar jatuh. Ya, itu normal jatuh secara tidak sengaja di tempat-tempat seperti ini, tetapi saya pusing. Betapa buruknya itu. Maaf, Bibi Logan, aku akan mengajakmu berbelanja, tapi sebenarnya aku tidak menyangka, Richard merasa bersalah. Ini jam 7 atau 8 malam. Bagaimana saya bisa mengeluarkan Logan? Tidak apa-apa, apakah kepalamu masih sakit? Logan mengulurkan tangan dan menekan dahi Richard. Tangan ini benar-benar seperti susu. Detak jantung Richard semakin cepat, merasa jantungnya akan keluar. Logan terlalu lembut, dia menggelengkan kepalanya. Bibi Logan, aku tidak kesakitan. Bagus, Cher, apa kamu lapar? Logan menarik tangannya. Dahi Richard tidak panas, seharusnya hampir sama baiknya. Richard merasa perutnya lapar, seperti baru saja berolahraga sepanjang sore, tubuhnya masih sangat lelah. Sedikit. Kalau begitu mari kita pergi makan malam, Anne. Richard bangkit dari tempat tidur, tetapi masih memiliki sedikit energi, dan berdiri dan duduk di tempat tidur. Logan bergegas untuk mendukung Richard. Cher, kamu menunggu di kamar. Aku akan mengemasnya di luar untukmu. Terima kasih Bibi Logan. Richard merasa malu. Anak baik, berbaring dan tunggu aku akan segera kembali. Logan tersenyum dan menggelengkan kepalanya untuk berdiri dan keluar. Richard berbaring di tempat tidur, Logan telah mengurus dirinya sendiri. Segera Logan kembali dan Richard makan tetapi masih merasa lemah. Logan berkata, jangan khawatir, kamu bisa tidur di sini hari ini dan beristirahat dengan tenang. Saya akan tinggal di sebelah, telepon saya jika ada sesuatu. Richard ragu-ragu, mengapa dia begitu lelah? Apakah dia terlalu banyak berolahraga baru-baru ini? Seharusnya tidak. Richard tidak memikirkan hal lain. Di mana dia pikir dia benar-benar dibius. Dia adalah seorang pria. Dia tidak memikirkannya sama sekali. Oke. Richard mengangguk ragu-ragu, bagaimana dia mengatakan kalau dia masih pusing. Kalau begitu aku di sebelah. Jika butuh sesuatu panggil saja aku, tidurlah dengan tenang. Tidak apa-apa. Logan berjalan keluar sambil tersenyum. Richard hanya bisa menelepon Gracia dan mengatakan bahwa dia tidak akan kembali hari ini. Dia benar-benar tidak bisa kembali dengan kondisi seperti ini. Dia menutup telepon dan berbaring di tempat tidur, tertidur, sangat lelah. Telinga Logan menempel di pintu untuk mendengarkan gerakan Richard, bernapas dengan rata. Dia sedang tidur, untungnya, tidak apa-apa. Logan merasa lega dan dia kembali ke kamarnya. Gracia sedih. Apakah membawa Sun Sangsue di rumahnya membuat Richard marah, jadi dia tidak pulang hari ini. Tapi Sun Sangsue sangat membantunya. Bagaimana mungkin dia tidak membantu saat dia kesulitan? Gracia tidak bisa melakukannya. Suamimu tidak kembali hari ini. Yah, Sangsue, kamu bisa tinggal dengan damai, jangan terlalu banyak berpikir. Saya tidak bisa tinggal lama di sini.
Saya akan mencari pekerjaan dalam beberapa hari dan kemudian pindah. Sun Sangsue berpikir begitu, bagaimana mengatakannya, dia sebenarnya sangat terjerat dalam kinerja Richard di Beijing, tentu saja, dia pikir Richard adalah orang yang terampil, jadi dia iri pada Gracia menemukan seseorang seperti Richard, dan dia berpikir apa yang harus dilakukan. Setelah meraihnya beberapa kali tadi malam, Sun Sangsue secara naluriah marah, dan dia tidak mengerti bagaimana dia menamparnya. Rasa sakit itu mungkin membuatnya lupa. Tidak apa-apa, suamiku tidak akan keberatan, kamu tinggal di sini. Gracia khawatir, dan memang Sun Sangxiang memikirkannya. Sun Sangsue sekarang hidup, dia benar-benar tidak bisa tenang, karena Sun Sangsue sekarang masih berutang, jutaan dolar. Kenapa kamu tidak bergabung denganku sekarang? Perusahaan saya sangat sibuk, dan suami saya membuka restoran untuk saya, yang sekarang sedang direnovasi. Kata Gracia ragu-ragu. Restoran. Berapa investasinya? Sun Sangsue bertanya. Bahkan, dia juga penasaran. Richard sangat cakap, bagaimana dia bisa hidup di komunitas seperti ini. Mungkin ketika saya bertemu orang-orang di Beijing, dan saya tidak punya banyak uang, saya hanya memiliki hubungan yang baik. Jadi dia pikir itu mungkin investasi sekitar 1 juta. Menyinggung hal ini, Gracia khawatir karena dia bertanya, toko itu memiliki biaya transfer plus deposit, dan sewanya lebih dari 1 juta. Dia belum mengatakan dekorasinya. Dia juga sakit kepala dan takut menghabiskan terlalu banyak uang. Namun, dia penuh dengan ide, dan dia mendesainnya sendiri, setidaknya 2,8 juta ke atas. Gracia berkata, Sun Sangsue terkejut, suamimu sangat kaya. Setiap restoran lebih dari 3 juta. Yah, saya tidak tahu dari mana suami saya mendapat begitu banyak uang. Dia juga memiliki mobil sport, BMW, dan membelikan saya Mercedes. Kata Gracia. Sun Sangsue terkejut, ini lebih dari 10 juta. Suamimu jelas merupakan generasi kedua yang kaya. Sun Sangsue menegaskan. Tidak, dia tidak. Gracia memegang dagunya, bagaimana dia bisa begitu kaya tiba-tiba. Dia benar-benar terlalu penasaran. Namun, Gracia menghela nafas, apakah Richard sekarang ada di rumah Zelda? Di pagi hari, Richard bangun untuk merasakan kekuatannya. Dia mandi dan merasa masih harus mengantar bibi Logan pergi berbelanja hari ini. Bagaimana bisa membuang-buang waktu kemarin sore? Richard mengetuk pintu dan Logan membuka pintu, mengungkapkan bahwa dia membawa lesung pipit Smiles, bagaimana perasaanmu? Bagus sekali, bibi Logan, ayo berbelanja hari ini. Richard menyarankan. Oke. Logan merasa nyaman, Richard terlihat jauh lebih baik, tetapi Logan terkejut, dia pikir fisik Richard lemah selama beberapa hari, tampaknya Richard adalah putra Karen Lee, Jin juga sangat baik, memiliki kesempatan untuk menjadi master berkelahi. Richard dan Logan sarapan lalu mulai berbelanja. Graciaran dan teman sekelas lainnya yang kutemui kemarin masih ada di sini. Kali ini, Graciaran akan menanggung semua biayanya, jadi aku bisa tinggal selama 3 hari. Bagaimanapun, Graciaran juga sedikit uang, tetapi ketika dia melihat Richard lagi, dia kecewa di hatiku, pria seperti itu tidak akan bertemu di masa depan. Tentu saja siswa lain juga melihatnya. Mereka menertawakan bahwa belanja yang adil dan jujur, benar-benar tidak tahu malu, yang dikemas masih pamer. Graciaran menggelengkan kepalanya dengan kecewa dan tidak ingin mengatakan sepatah kata pun kepada Richard lagi. Kemarin dia sudah mengatakan cukup. Dia ingat apa yang dikatakan Richard kemarin. Dia lucu. Saya juga generasi kedua yang kaya dan ada persegi, sungguh. Bagaimana Anda mengatakan ini? Graciaran berhenti menonton Richard dan terus bermain golf dengan teman-teman sekelasnya. Richard berpikir bahwa tempat ini bagus. Lihat apakah Anda dapat membuka resor di masa depan, itu akan sangat menguntungkan. Pada malam hari, Richard membawa Logan untuk kembali, tetapi dia melihat Graciaran baru saja datang. Graciaran melirik Richard, menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Richard tidak berdaya, mengeluarkan kontrak persegi di dalam mobil, dan pergi ke Graciaran dengan mobil. Graciaran tidak sabar. Apa yang sedang kamu lakukan? Ingin mengatakan bahwa Anda adalah orang kaya kedua. Bab 232. Graciaran, kamu tidak percaya itu, kamu lihat ini.
Richard menyerahkan kontrak irigasi. Graciaran tidak sabar. Cukup. Saya benar-benar berpikir Anda adalah orang seperti itu. Berarti, di sekolah menengah, kemana kamu pergi sesederhana itu? Sekarang dibina, dengan kepribadian ini. Kamu mengecewakanku. Dia membanting pedal gas dan kiri. Dia punya sesuatu untuk ditangani. Ada jalan di rumahnya sendiri. Dia baru saja menerima telepon. Sebuah restoran di jalan ini mengalami kecelakaan. Dia harus menghadapinya. Bosnya bernama Zelda. Ketika Graciaran pergi, Richard terdiam dan hanya bisa menutup kontrak. Ingin berhubungan dengan Graciaran. Mereka adalah generasi kedua orang kaya. Terlebih lagi, mereka tidak memiliki kebiasaan mendukung laki-laki. Graciaran pergi, para siswa ini harus datang dan memberikannya, karena Graciaran semua uang yang dihabiskan telah diberikan, dan mereka dapat bermain untuk hari lain besok. Ya, kamu ingin Graciaran mendukungmu. Anda tidak ingin melihat gaya gantung Anda. Murid-murid lain menjadi masam. Richard masih di sini, menunjukkan bahwa dia dan wanita kaya yang cantik itu juga menginap tadi malam. Apakah tadi malam hujan? Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka iri dengan kecemburuan. Mengapa Richard bisa menemukan wanita kaya seperti itu? Richard melirik mereka, dukung Nima. Richard buru-buru mengirim Logan kembali. Jika dia tidak pulang hari ini, Gracia akan berpikir lebih banyak, jadi dia tidak ingin membuang waktu untuk orang-orang ini. Richard membuka pintu dan duduk, membawa Logan pergi. Murid-murid ini marah. Persetan. Dia benar-benar mengutuk orang. Ini benar-benar sialan. Kamu masih ingin membicarakan kualitas dengan Xiao Betian. Artinya, orang seperti dia sangat tidak tahu malu. Saya merasa sakit untuk mengatakan sepatah kata pun kepadanya, apalagi mengatakan, ayo pergi ke pemandian air panas. Hihi. Senang memiliki teman sekelas generasi kedua yang kaya seperti Graciaran. Anda dapat bermain dengan santai selama 3 hari ini. Siswa, apakah ada siswa generasi kedua yang kaya yang akan terus menerbangkan kita lusa? Tidak ada lagi. Bagaimana bisa ada generasi kedua yang begitu kaya? Bukankah Richard mengatakan bahwa dia adalah orang kaya generasi kedua? Haha, tertawa sampai mati. Jika dia adalah generasi kedua yang kaya, saya akan segera pergi makan siang. Para siswa paling banyak tertawa dan diejek. Mereka pergi ke sumber air panas dan membuat lelucon. Akankah Richard Dewey menjadi generasi kedua orang kaya? Mereka tidak percaya. Richard mengantar Logan kembali dengan mobil, dan masih bersenang-senang berbelanja hari ini. Logan telah tertawa dan mengatakan yang sebenarnya, dengan seorang wanita yang suka tertawa, itu akan benar-benar membuat hidup lebih baik. Bibi Logan, istirahatlah dengan baik. Richard berkata, bagaimana mengatakannya, sedikit enggan. Oke, mengemudi dengan hati-hati. Logan tersenyum dan membuka pintu. Richard menjelaskan bahwa dia akan membawa Logan bermain di tempat lain, karena Richard tidak tahu bahwa Logan akan tinggal di sini selama beberapa hari. Oke, dengarkan kamu. Logan mengangguk. Richard menghela nafas lega, Logan menutup pintu, Richard sudah siap untuk turun, tetapi ketika pintu lift terbuka, Zelda berjalan keluar dengan lelah, dia tidak melihat Richard, dia berjalan dengan bingung. Richard terkejut. Apa yang terjadi dengan Zelda? Apa yang terjadi? Sebaiknya. Saudari Zelda, ada apa denganmu? Richard peduli, Zelda menawar, dan Richard juga merasa tertekan. Ah, membuang. Zelda pulih dan menemukan bahwa Richard memiliki harapan di hatinya. Ketika dia tiba di restoran kemarin, dia menemukan bahwa dia memiliki masalah dengan sebuah restoran. Pemiliknya harus mengambil kembali tokonya. Kontraknya habis, tapi restoran Zelda direnovasi tahun lalu. Saat itu, tuan tanah berjanji untuk memperbarui sewa, jadi dia akan merenovasi. Tapi sekarang jatuh tempo, tidak lagi sewa, Anda harus mengambilnya kembali. Zelda menemukan pemiliknya. Tapi tidak mungkin, dia sangat khawatir, dan restoran lain juga dalam masalah. Seorang karyawan secara tidak sengaja bertemu pelanggan saat menyajikan makanan, dan tersiram air panas. Kuncinya adalah pelanggan ini lebih kuat. Apa yang terjadi kemarin, dia sudah 3 juta telah hilang. Ini tidak serius, tetapi tidak akan berhasil, dan saya tidak tahu apakah itu akan mengikuti.
Saudari Zelda, apa yang terjadi? Richard peduli. Saya. Zelda merasa kuyu selama 2 hari ini. Kedua restoran ini adalah yang terbaik dalam bisnisnya di antara semua restoran. Sekarang sesuatu terjadi pada saat yang sama, Zelda menghela nafas dan dia mengatakannya. Richard juga khawatir. Tidak apa-apa, aku akan pergi menemui Tuan Tanah bersamamu besok, kata Richard. Selamat pagi, biarkan Bibi Logan menunggu sebentar. Anda tidak bisa melihat Zelda salah. Terima kasih, aku memintanya untuk bertemu jam 8 pagi. Zelda pindah. Yah, katakan padaku alamat restoranmu, aku akan pergi besok pagi. Richard bertanya. Zelda berkata, Richard ingat, saudari Zelda, istirahatlah yang baik, yep. Richard naik lift dan Zelda kembali ke rumahnya. Richard mengemudi kembali, sudah lebih dari jam 9 malam, dia membuka pintu dan melihat Gracia menunggu dirinya sendiri, dan pintunya ditutup. Sun Sangsue seharusnya ada di dalam. Richard Nan, wanita ini tidak memberitahu Gracia benar. Istri. Richard berjalan mendekat dan Gracia memeluk Richard dan berkata kepadanya, Hubi, maafkan aku membuatmu kedinginan. Aku akan tidur denganmu hari ini. Richard tidak berdaya, dia benar-benar tidak tahu apa yang salah. Tubuhnya sangat lelah, dia semua lemah, dan dia tidak punya banyak energi. Dia hanya ingin tidur. Tentu saja, Richard tidak tahu bahwa obat Charlotte terlalu ganas dan membuatnya kosong. Hubi, Sun Sangxiang sedang tidur, tidak ada suara, maka aku akan membantumu. Gracia berbisik, tersipu. Richard benar-benar tidak punya energi, istri saya sangat lelah. Gracia tersesat dan lelah. Apakah semalam terlalu lelah dengan Zelda? Dia dianiaya, dia tidak disengaja, bagaimana mungkin Sun Sangxiang tidak peduli? Tidak apa-apa, kalau begitu aku akan memelukmu dan tidur. Gracia menutup matanya. Dia tidak tidur nyenyak tadi malam dan memeluk Richard untuk tidur. Dia merasa nyaman. Richard ingin tidur sejak lama, dan menutup matanya dan tertidur. Di pagi hari, Gracia membangunkan Richard. Richard bangun dengan lelah. Gracia mencium Richard dan berkata, bangun. Aku akan membuatkan sarapan. Richard melihat waktu dan hampir sependapat dengan Zelda. Dia menggelengkan kepalanya dan mengatakan ada sesuatu yang terjadi. Gracia mengangguk dengan kecewa, baiklah, suami, mengemudilah dengan hati-hati. Richard menjawab ya, menyikat giginya dan pergi dengan tergesa-gesa, pergi ke restoran Zelda. Lokasi tempat ini sangat bagus. Tentu saja, Richard tahu bahwa rumah itu ratusan ribu sebulan, bisakah itu buruk? Dia turun dari mobil dan Zelda sudah menunggu Richard. Dia lega melihat Richard. Richard berjalan mendekat dan setuju untuk berada di kamar pribadi, Zelda membawanya masuk. Di luar restoran, sebuah mobil mewah masuk, dan seorang wanita cantik keluar. Ya, jalan ini milik rumah Gracia Ran. Ayahnya memintanya untuk mengambil kembali restoran itu. Dia masuk dan mendorong pintu kamar pribadi, lalu dia mengerutkan kening, dan Richard benar-benar melihat Richard. Dia kecewa di hatinya, dan bahkan merasa jijik. Dia tidak cukup untuk dipegang oleh wanita kaya yang cantik, dan dia bahkan menemukan Zelda. Richard juga terkejut. Apakah Tuan Tanah ini Gracia Ran? Dia terkejut, tetapi dia mendengar Yolanda berkata sebelumnya, jalan ini adalah orang kaya, jadi ini ayahnya. Zelda gugup. Nona Mo, apa yang kamu lakukan? Bagaimana dia di sini? Apa hubungannya dengan percakapan hari ini? Gracia Ran duduk. Aku akan perkenalkan, dia, Zelda merasa nada suaranya salah, tapi dia hanya bisa memperkenalkannya. Tidak, aku mengenalnya. Gracia Ran melirik Richard dan menggelengkan kepalanya untuk melanjutkan, saya tidak mengerti, apa yang Anda minta dia lakukan. Menghibur Anda. Zelda terkejut, tetapi dia juga lega, dan Richard adalah generasi kedua yang kaya. Dia pasti mengenal Gracia Ran, tetapi setelah mendengar kalimat terakhir Gracia Ran, Zelda terkejut, apakah dia bertentangan dengan Richard? Gracia Ran, mari kita kemukakan syaratnya, bagaimana membuatnya memperbarui kontrak. Richard tidak ingin menunda waktu, dia harus mengajak Logan bermain. Kondisi. Dalam kapasitas apa Anda mengucapkan kalimat ini? Gracia Ran menggelengkan kepalanya. Melihatmu lagi, kamu benar-benar mengecewakanku, bagaimana aku bisa tahu teman sekelasmu seperti ini? Richard terdiam,
Graciaran, kamu terlalu salah paham tentang aku. Salah paham. Apakah Anda pikir itu adalah kesalahpahaman? Sungguh, kebohonganmu keluar. Graciaran mencibir. Aku tidak berbohong, aku generasi kedua yang sangat kaya, dan kotak, apakah kamu punya kotak, kan? Graciaran membenci. Nona Gracia, Richard benar-benar memiliki kotak. Kata Zela. Betulkah? Anda mengikutinya untuk menipu saya. Graciaran berdiri dan tidak ingin berbicara lagi. Kontraknya telah berakhir, kamu pergi. Juga, aku benci orang membohongiku. Bab 233. Graciaran Mei menatap Richard, apakah kamu membawaku ke alun-alunmu? Penuh keraguan. Dalam pandangannya, terakhir kali dia mengatakan bahwa wanita kaya yang cantik itu adalah Bibi Logan, dia bosan. Bisakah semua kebohongan itu diceritakan? Sekarang saya harus membawa diri ke alun-alun yang disebutnya. Apa yang harus dilakukan? Buang-buang waktu Anda. Ya, tidakkah kamu percaya? Aku akan mengantarmu sekarang. Richard berkata, sikap Graciaran saat ini membuat Richard harus melakukan ini. Dia datang untuk membantu Zelda, tetapi Graciaran, pembawa acara Zelda, sangat kesal. Richard tidak menjelaskan, jadi dia tidak hanya tidak bisa membantu Zelda, tetapi juga merugikan Zelda, sehingga dia bahkan tidak memperbarui kontrak mungkin. Tidak, kamu membuang-buang waktuku. Graciaran menggelengkan kepalanya. Jika itu bukan permintaan Zelda, dia tidak akan kembali ke sini hari ini. Graciaran, kamu banyak salah paham padaku. Richard menghela nafas. Ketika bertemu di rumah pertanian, Richard tidak mengatakan apa-apa dari awal hingga akhir, dia salah paham. Apakah Richard yang paling dirugikan? Tanpa alasan, dia dianggap diadopsi oleh Bibi Logan, tetapi Bibi Logan sangat baik pada dirinya sendiri dan bersedia menjanjikan apapun. Dalam hal ini, Richard sendiri berharap untuk dijaga oleh Bibi Logan. Aku sama sekali tidak salah paham denganmu. Saya telah melihat selama ini bahwa saya dulunya adalah teman sekelas sekolah menengah yang baik, dan seperti sekarang ini, dengan banyak kebohongan. Saya tidak tahu rasa malu pria itu. Graciaran kecewa. Dia tidak ingin bicara lagi, apalagi yang bisa Anda katakan tentang orang seperti itu. Zela terkejut. Keduanya adalah teman sekelas, tetapi kesalahpahaman itu terlalu dalam. Jahe. Zelda ingin berbicara mewakili Richard. Tidak perlu dikatakan, Graciaran keluar, Zelda menghela nafas, sepertinya kontrak restoran telah berakhir, jadi dia hanya bisa memilih untuk pergi. Saudari Zelda, tunggu sebentar. Kata Richard. Richard, jangan bersedih karena membantuku, Zelda merasa lebih tertekan tentang ini. Baru saja Richard dikatakan oleh Graciaran, dia juga tertekan. Dia merasa bahwa Richard akan berduka untuk dirinya sendiri. Aku tidak ingin Richard membicarakannya lagi. Saya merasa bahwa tidak peduli bagaimana restoran saya tidak bisa dianiaya oleh Richard. Ya. Richard keluar dan harus membantu Zelda kali ini. Dia mengejarnya, dan di pintu, dia berjalan ke mobil mewah Graciaran. Jianran, kenapa kamu menatapku seperti itu? Aku merasa seperti ditahan seperti itu. Richard sangat tidak berdaya. Ya, pertama Anda bukan generasi kedua yang kaya, yang kedua Anda di bawah 20 tahun, di mana Anda membeli BMW 7 Series. Dari mana uang itu berasal dan kotak apa? Graciaran tidak sabar. Saya sudah mengatakan bahwa saya adalah generasi kedua yang kaya. Richard benar-benar tidak bisa berkata-kata, katanya dengan jelas saat itu. Jangan katakan itu. Graciaran membenci, kamu berpura-pura tidak punya uang ketika aku menggodaku. Kamu benar-benar terlalu berhati-hati. Richard tahu bahwa jika dia terus mengatakan ini, Graciaran hanya akan memperdalam prasangkanya. Richard jadi salah paham, dia juga kesal, dia berkata, kamu kaya generasi kedua, kamu tidak boleh kaya kedua, kan? Tidak diizinkan, tapi kenapa kamu? Siapa orang tuamu? Graciaran tidak sabar. Sudah kubilang, perusahaan ayahmu akan diakuisisi oleh ibuku. Mengecup dengan tenang. Keluarga Graciaran bernilai lebih dari 2 miliar yuan. Ceritakan tentang itu sendiri. Bukankah itu dibeli dengan santai? Graciaran bahkan lebih jijik, Richard, kamu benar-benar membuatku mengerti sejauh mana seorang pria berbohong.
perusahaan ayah saya bernilai ratusan juta, dapatkah Anda membelinya? Apakah Anda pikir menjual sayuran? Mari kita bicarakan, tetapi juga ingin ayah Anda menjualnya dengan sengaja. Apakah pria ini membual tentang membuat draft? Menjauhlah, aku tidak ingin melihatmu lagi. Graciaran berkata dengan jijik dan menyalakan mobil. Pada saat ini, kedua mobil datang dari luar, dan Graciaran tercengang karena salah satu mobil itu sebenarnya adalah mobil ayahnya. Apa yang ayahnya lakukan di sini? Dia membuka pintu mobil dan turun, memperingatkan Richard, sudah kubilang, ayahku ada di sini, kamu tidak boleh mengatakan apa yang baru saja kamu katakan, ayahku akan menemukan seseorang untuk membersihkanmu. Setelah itu, Graciaran berjalan menuju ayahnya. Richard menyentuh hidungnya untuk membersihkan diri. Dia dengan cepat tercengang karena mobil yang datang dengan ayahnya membuka pintu dan seorang wanita cantik jangkung keluar dengan garis kaya dan garis pinggul tidak lebih buruk daripada wanita Eropa dan Amerika. Mengapa dia di sini? Ayah Graciaran, Graciazi, tersenyum, Presiden Murong, apakah ini jalan yang Anda lihat? Yah, tidak apa-apa. Murong mengangguk, dan asisten di belakangnya mengeluarkan dokumen itu. Ini adalah kontrak akuisisi, dan harga spesifiknya, Anda tahu. Kata Murong King. Graciazi segera melihat kontraknya, dan dia sangat puas dengan harganya. Pada dasarnya, semua toko di jalan ini baru saja kedaluarsa. Kebetulan Murong King mengusulkan untuk membeli jalannya, dan dia melakukan penjualan. Pikiran itu hilang, dan harganya sangat bagus. Secara khusus, tolong minta Presiden Murong untuk berbicara dengan perusahaan kami secara detail. Graciazi bersukacita dalam hatinya bahwa harganya 10% lebih tinggi dari harga pasar. Tampaknya Murong King ingin berkembang di sini dalam jangka panjang. Ya. Murong King tidak memiliki pendapat, tetapi dia melihat sebuah restoran di kejauhan, dan dia tersenyum di sudut mulutnya. Ayah. Graciaran datang. Dia terlalu penasaran. Apa yang ayahmu dan wanita itu bicarakan barusan? Apa kontraknya lagi? Karena ayah saya ingin menjualnya, jadi dia tidak ingin memperbarui kontrak dengan toko lain. Putri, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini Presiden Murong. Presiden Murong, ini putri saya Graciaran. Gracia Ziwei memperkenalkan. Murong King mengangguk pada Graciaran. Graciaran juga sopan. Tentu saja, dia bisa melihat temperamen Murong King. Dia pasti punya lebih banyak uang daripada keluarganya. Itu tidak bisa menyinggung perasaannya. Dia harus menurunkan postur tubuhnya. Halo Presiden Murong. Graciaran berkata dengan sopan. Halo. Murong King mengalihkan pandangannya, dan tiba-tiba melihat Richard, dia tercengang. Presiden Murong. Graciaran terus ingin berbicara, tetapi Murong King menggelengkan kepalanya, tunggu. Dia berjalan di depan Richard dengan diameter. Graciaran tertegun, dan langsung jijik di dalam hatinya, bukankah Presiden Murong ini juga mendukung Richard? Di mana Cuk? Itu sebenarnya diadopsi oleh begitu banyak istri kaya. Ayah, apa yang terjadi? Graciaran cemberut. Hus, Presiden Murong ini akan membeli jalan kita. Gracia Ziwei berkata, dia melihat diameter Murong King pergi ke Richard, dia terkejut, Presiden Murong bernilai 10 miliar, dia bisa pergi sendiri. Tampaknya pemuda ini juga memiliki latar belakang. Putri, mari kita mengenal pemuda ini di masa lalu. Apa yang Anda tahu? Ini adalah teman sekelasku. Dia diadopsi oleh seorang wanita kaya. Graciaran tidak senang. Jangan bicara omong kosong. Gracia Ziwei serius. Ayah, aku tidak berbicara omong kosong. Dia baru saja diadopsi. Saya pernah melihatnya. Presiden Murong ini dulunya adalah orang yang mengadopsinya sebelumnya. Apa yang Anda ketahui tentang orang seperti itu? Saya tidak ingin mengatakan sepatah kata pun padanya. Graciaran menggelengkan kepalanya. Putri, jangan bicara omong kosong. Saya pikir pemuda ini langka, Anda salah paham dengannya. Gracia Ziwei adalah sungai dan danau tua, bagaimana mungkin dia tidak melihatnya, jenis ketidakpedulian di mata Richard. Ini bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Sama sekali tidak. Graciaran tidak setuju, bagaimana dia bisa disalahpahami. Kebohongan terus-menerus. Jangan bicara tentang itu, datang ke sini. Gracia Ziwei serius, Graciaran cemberut dan berjalan dengan enggan. Tetapi ketika dia datang,
dia mendengar Murong King berkata, "Kamu datang ke sini dan datang untuk membeli jalan ini. Apakah Anda ingin mengambilnya dengan saya lagi?" "Apa? Dia membeli jalan ini? Bagaimana mungkin? Apalagi yang merampok dengan saya lagi? Apa artinya ini?" Graciaran tercengang. Tidak. Richard mengerti bahwa Murong King, yang ada di mana-mana dalam akuisisi, menyukai di sini. Sepertinya dia hampir membicarakannya. Jalan ini seharusnya milik Murong King. Dengan Murong King dan Zelda, bagaimana Anda bisa terus membuka restoran ini? Kamu membeli jalan ini? Richard bertanya, dia harus berjuang untuk Zelda. Ya, apakah kamu menginginkannya? Murong King berkata dengan lembut, seolah mengajukan pertanyaan kecil yang sepele. Richard menggelengkan kepalanya, bagaimana dia bisa memiliki niat untuk membeli ini? Meskipun cukup untuk menelepon ibuku, Richard tidak mau membelinya di sini. Kau hanya ingin aku memberikannya padamu. Murong King melanjutkan. Apa? Graciaran kaget, jalan ini juga ratusan juta dolar, benarkah memberitahu Richard? Graciaran benar-benar malu, apa yang terjadi? Bab 234. Graciaran memikirkannya, hanya ada dua kemungkinan, yaitu, pesona Richard terlalu besar, yang menyebabkan Presiden Murong menghabiskan ratusan juta untuk menyenangkan Richard. Tapi apakah ini mungkin? Graciaran datang dengan ide ini sendiri. Dia sendiri menyangkalnya. Berapa banyak wajah kecil yang dapat ditemukan untuk ratusan juta? Bagaimana Richard bisa mencapai titik yang begitu menawan? Lalu ada kemungkinan Graciaran bahkan mungkin tidak percaya artinya, Richard benar-benar generasi kedua yang kaya, lalu Presiden Murong telah mengirimkan ratusan juta dolar kepada generasi kedua yang kaya untuk perusahaannya sendiri, agar perusahaannya dapat berkembang lebih baik, maka ini masuk akal. Tapi apakah itu? Pikiran Graciaran sudah kacau. Jika Richard benar-benar generasi kedua yang kaya, apakah BMW seri 7 itu benar-benar miliknya? Juga, katanya alun-alun, apakah dia benar-benar punya? Graciaran menggelengkan kepalanya, tidak. Dia pasti tidak. Setelah 3 tahun dengan Richard, dia benar-benar tidak bisa menggantung kawat lagi. Tanpa temperamen generasi kedua yang kaya, bagaimana dia bisa menjadi generasi kedua yang kaya? Graciazi tidak melakukan kesalahan jika dia melihat Richard lagi. Tidak, Richard terdiam. Mengapa Murong King melakukan apa? Mengirim diri Anda jalan. Bukankah dia menyelamatkannya 2 kali? Itu dia. Murong King juga mengatakannya. Hanya apapun yang Anda inginkan. Ekspresi Murong King tetap sama. Dia tahu bahwa Richard pasti tidak menginginkannya. Dia tidak kekurangan uang. Tentu saja, dia menginginkan yang terbaik. Kemudian dia tidak berutang apapun padanya. Tapi kamu membeli jalan ini, apa rencanamu? Richard tentu bertanya pada Zelda. Jika Murong King punya ide lain, maka di antara restoran Zelda, restoran dengan bisnis terbaik tidak akan bisa dibuka. Apa yang ingin kamu tanyakan? Murong bertanya dengan ringan. Sewa restoran Zelda telah berakhir, aku ingin bertanya, Richard tidak perlu menyembunyikannya, katakan saja. Tidak ada pembaruan. Murong King menggelengkan kepalanya. Richard tidak bisa berkata-kata, sangat sederhana. Ini lebih sulit untuk dihadapi daripada Graciaran. Tentu saja, jika Anda menjual kotak Anda kepada saya, maka saya dapat terus memperbarui kontraknya. Murong King melanjutkan. Richard menggelengkan kepalanya, alun-alun sekarang menguntungkan, dan hanya akan menghasilkan lebih banyak uang, dia pasti tidak akan menjualnya. Rahang Graciaran di sebelahnya akan jatuh karena terkejut. Apa? Presiden Murong berkata untuk menjual saya kotak Anda. Jadi, apakah Richard benar-benar memiliki persegi? Apakah dia benar-benar kaya generasi kedua? Dia tidak diadopsi. Kecantikan itu benar-benar bibi Logan-nya. Salah paham dia. Persegi. Pemuda ini tampaknya sangat kaya untuk generasi kedua, Graciazi menghela nafas. Berapa biaya persegi, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Di usia muda ini, ada persegi, jadi orang tuanya tidak bisa membayangkannya. Ayah, apakah kamu mengenal orang tuanya? Graciaran bingung. Saya tidak tahu, tetapi ada kotak, dan orang-orang yang membiarkan Presiden Murong, yang bernilai 10 miliar, diperlakukan seperti ini, apakah menurut Anda orang tuanya akan memiliki lebih sedikit uang daripada Presiden Murong? Kata Gracia Ziwei.
Apa? Ayah, maksudmu keluarganya memiliki 10 miliar. Gracia Ran benar-benar malu. Gracia Ziwei menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, seharusnya lebih dari itu, saya katakan, Presiden Murong membeli jalan kita, tetapi itu 10% lebih tinggi dari harga pasar, jadi alun-alun yang mendapatkannya juga harus melebihi harga aslinya. Selisihnya antara 500 juta dan 600 juta. Bahkan jika hanya meningkat 10%, itu mendekati 700 juta. Dia sama sekali tidak berarti apa-apa. Apa artinya ini? Itu berarti 700 juta tidak ada apa-apanya di matanya. Lalu dia benar-benar orang kaya kedua sepertiku. Gracia Ran bergumam pada dirinya sendiri. Salah putri, dia punya lebih banyak uang daripada keluarga kita. Di mata Anda hanyalah generasi kedua Xiao Fu. Tidak apa. Kesenjangan antara Gracia Ziwei dan kepalanya sangat besar. Gracia Ran bergumam pada dirinya sendiri, ayah, dia baru saja mengatakan bahwa ibunya dapat membeli perusahaan kita. Apa? Gracia Zi terkejut, dan perusahaannya menghabiskan terlalu banyak usaha. Jika diambil oleh orang lain, itu akan berakhir. Putri, apa yang kamu lakukan? Kenapa kita membeli perusahaan kita? Gracia Zi berkeringat. Saya. Gracia Ran merasa pahit, dan dia menyesal ketika Richard mengatakan bahwa dia juga generasi kedua yang kaya, mengapa dia tidak mempercayainya. Apakah Anda mengatakan begitu banyak untuk mengecewakannya? Gracia Ran merasa malu. Bagaimana Anda terus memperbarui kontrak Zelda? Richard hanya bisa berkompromi. Murong King tidak berbicara, biarkan aku memikirkannya, jangan lupa, kamu masih berutang padaku untuk tidur denganku 2 kali. Richard berbisik, dia hanya bisa mengatakan ini. Jangan lupa. Murong King Mei melirik Richard. Kalau begitu kamu perbarui kontrak Zelda, dan aku tidak akan tidur denganmu. Kata Richard. Kalau begitu aku harus berterima kasih. Murong King menggelengkan kepalanya. Dia mengerutkan kening. Dia berbalik dan berjalan ke dalam mobil. Richard cemas dan mengikuti Murong King ke mobilnya. Gracia Ran bodoh. Apakah Richard dan Presiden Murong begitu akrab? Apa yang sedang kamu lakukan? Murong King marah. Jangan melakukan apa-apa, jangan lupa, ketika saya membuat mobil terakhir kali, saya masih membasahi mobil saya. Aku bahkan tidak mencarimu. Aku sangat murah hati padamu. Apa yang terjadi dengan perpanjangan kontrak Zelda? Hah, kenapa wajahmu tiba-tiba memerah? Richard berkata dalam sebuah kecelakaan, karena Murong King mendengar kalimat pertama, wajahnya tidak wajar, dan dia kedinginan sekarang, dan dia tersipu sekaligus, apakah dia marah? Diam. Murong King marah dan malu, dia benar-benar mengatakan itu, dia basah terakhir kali, tetapi dia memimpikannya. Richard patuh dan tentu saja patuh. Keluar. Suara Murong King menjadi dingin. Lalu kamu setuju? Richard benar-benar tidak ingin tinggal di sini. Bagaimanapun, dia membenci Murong King, tetapi untuk Zelda, dia tidak bisa menahannya. Jangan perbarui kontrak, apakah kamu tidak mendengarnya dengan jelas? Murong King Mei menatap Richard. Bercanda, dia ingin membeli di sini, selain bisnis yang bagus di sini, dia juga ingin membalas dendam kepada Zelda. Richard diam, dia sedang memikirkan cara, sikap Murong King terlalu tegas, dan itu mungkin terkait dengan Zelda. Bagaimana mengatakannya? Zelda dan Murong King memiliki kebencian, balas dendam adalah normal, dan hati wanita itu sulit dipahami. Keluar. Murong King melanjutkan, Richard meliriknya, membuka pintu mobil tanpa berbicara, Murong King mengerutkan kening, karaktermu tidak membalas. Apakah Anda berbicara lagi? Mungkin Anda kesal dengan Anda, setuju saja. Menyetir. Murong King menutup matanya, entah kenapa kesal. Mobil itu pergi perlahan. Murong King pergi. Richard melihat meditasi. Wah, Gracia Zi tersenyum karena datang. Richard menatapnya. Ini pasti ayah Gracia Ran, paman yang baik, pasti ada kesopanan, bagaimana mengatakan dia memiliki sikap yang baik. Apa yang dikatakan putriku, jangan dimasukkan ke dalam hatinya, dia kehilangannya secara tidak sengaja. Gracia Ziwei berkata, dia khawatir tentang ketidaknyamanan ibunya, Richard, jadi dia membeli perusahaannya, kerja kerasnya selama puluhan tahun. Gracia Ran berhati-hati dan menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia sekarang gila.
Dia tidak pernah berpikir bahwa Richard akan memiliki lebih banyak uang daripada dirinya sendiri. Apakah ini mimpi? Mengapa mimpi ini masih terjaga? Tidak apa-apa. Richard menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlalu memperhatikan kata-kata Gracia Ran. Itu bagus, kamu berbicara, Putri. Aku akan kembali. Saya harus berbicara dengan Presiden Murong secara detail. Gracia Ziwei merasa lega dan ekspresi Richard memberitahunya bahwa dia bisa tenang. Ketika ayahnya meninggalkan perusahaan, Gracia Ran lebih terkendali. Richard berpikir bagaimana mengatakannya kepada Zelda. Dia tidak berencana untuk membawa Gracia Ran ke alun-alunnya sendiri lagi, karena jalan ini bukan miliknya lagi, jadi apa buang-buang waktu. Richard masuk ke dalam. Membuang. Gracia Ran menelepon. Richard berbalik, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu mengatakan kamu ingin membawaku ke alun-alunmu? Gracia Ran berkata, masih menyimpan secercah harapan di hatinya. Tidak ada waktu, Richard menggelengkan kepalanya. Murong King sangat bertekad, dia harus menemukan cara. Lalu di mana kotakmu? Aku akan melihatnya sendiri. Gracia Ran menggigit bibirnya. Apakah kamu tidak percaya? Apa lagi yang kamu lihat? Richard bertanya-tanya, apa gunanya? Aku, sedikit tidak percaya. Gracia Ran berbisik, mengapa? Dia memiliki lebih banyak uang daripada dirinya sendiri, tetapi ketika dia belajar, dia bahkan tidak bisa melihat sama sekali. Jika Anda tidak percaya, jangan percaya, kata Richard dan berjalan masuk, tanpa bukti lebih lanjut. Gracia Ran merasa malu, kamu hanya ingin menunjukkannya padaku. Apa yang Anda katakan sekarang, bahkan jika Anda tidak percaya. Apa maksudmu? Anda adalah generasi kedua yang kaya dan memandang rendah Anda. Bab 235. Gracia Ran mengejar dengan gusar, hei, apakah kamu pikir kamu juga generasi kedua yang kaya, dan kamu lebih kaya dariku? Anda memandang rendah saya. Richard berkata dengan tidak dapat dijelaskan, mengerutkan kening, kapan aku meremehkanmu? Sepertinya kamu selalu memandang rendah orang, kan? Aku. Gracia Ran tidak bisa berkata-kata. Dia berkata begitu, tetapi Anda tidak membiarkan saya mempercayainya. Ketika Anda belajar, Anda sangat miskin. Hantu itu tahu bahwa hanya ada 2 set pakaian dalam 1 semester. Generasi kedua yang kaya. Sudah lama saya katakan, saya adalah generasi kedua orang kaya, bahkan jika Anda tidak percaya, dan saya berkata bahwa saya diadopsi, apakah Anda melihat saya seperti ini? Tanya Richard. Kamu yang dulu meremehkanku, dan sekarang aku bilang aku memandang rendah kamu, logikamu terlalu aneh, lalu bagaimana kamu ingin aku memandangmu? Keluarga Anda lebih dari 1 miliar, apa yang Anda ingin saya lihat? Anda memenuhi syarat untuk membiarkan saya. Bisakah Anda membelinya? Tanya Richard. Ibuku sangat kaya, lebih dari 1 miliar, apa yang ada di mata ibumu? Mata Gracia Ran merah dan hidungnya masam. Mengapa kamu mengatakan itu? Mengapa Anda? Keluargaku lebih kaya darimu, dan aku tidak akan mengambil inisiatif untuk meremehkan orang lain. Aku tidak berinisiatif untuk meremehkanmu, itu kamu, ada apa denganku? Anda tahu bahwa ada seorang wanita cantik di sebelah saya, Anda pikir saya sedang diasuh, mentalitas seperti apa yang Anda miliki di dunia? Hanya Anda yang dapat memiliki uang, bukan? Orang lain tidak bisa punya uang. Tidak bisa menjadi generasi kedua yang kaya, bukan? Richard menatapnya, benar-benar kesal. Tidak, bukan apa yang saya katakan, itu adalah pemimpin pasukan yang mereka katakan. Gracia Ran diucapkan oleh Richard dalam sekali jalan, dan air mata di matanya akhirnya jatuh dan dia dianiaya. Oh, apakah monitor mengatakan? Bukankah kamu bilang? Yang paling banyak bicara adalah Anda, kata Richard. Aku. Gracia Ran menangis dengan mulut tertutup, dia tidak pernah berkata seperti itu. Biarkan aku melihatmu, apakah kamu melihatku? Apakah Anda memandang rendah saya, lalu mengapa saya bisa melihat Anda? Kenapa kamu menangis? Apa wajahmu menangis? Pulang dan menangis, menangis di sini dan malu. Richard berbalik dan pergi. Dia benar-benar tidak ingin membuang waktu dengan Gracia Ran. Ketika dia melihat Richard mengatakan dia pergi, dia semakin menangis. Pada saat ini, Zelda, yang telah menunggu terlalu lama, keluar dari kamar pribadi. Dia melihat Gracia Ran yang menangis.
Dia terkejut, Richard, ada apa dengan ini? Tidak. Richard menggelengkan kepalanya, dan kemudian melanjutkan ke Graciaran, juga menangis. Apa yang kamu katakan menangis? Aku sudah menangis begitu lama, aku tidak menangis, apa wajahmu menangis? Masih menangis di sini, kamu masih tak tahu malu. Merayu. Graciaran berlari keluar dengan mulut tertutup, dan Richard terlalu malas untuk merawatnya. Saudari Zelda, jangan khawatir, saya akan membantu Anda dengan bisnis Anda. Baiklah, terima kasih. Zelda sangat lega mendengarnya. Karena dia tahu Richard akan melakukannya. Waktunya makan dulu. Saya akan meminta seseorang untuk melakukannya, kata Zelda, yang ingin makan bersama Richard sendirian. Richard menggelengkan kepalanya. Di mana dia punya waktu? Hari ini, dia harus mengajak Bibi Logan bermain. Dia juga harus menemukan Murong King. Dia tidak punya waktu untuk makan. Jangan lapar, Zelda bergerak. Dia pikir Richard terus mencari jalan untuk dirinya sendiri. Richard keluar dan melihat Graciaran masih menangis di dalam mobil. Richard meliriknya. Richard, aku tidak meremehkanmu, tidak. Kata Graciaran sambil menangis. Oke, kamu tidak melakukannya. Richard mengangguk. Dia duduk di dalam mobil, mengeluarkan ponselnya, menelepon Murong King, dan harus berbicara. Graciaran bahkan lebih bersalah, aku benar-benar tidak. Richard terlalu malas untuk mendengarkan dan langsung menutup jendela mobil. Dia menghubungkan telepon Murong King. Mengatakan, ini adalah suara Murong King. Aku ingin kamu tidur denganku, kamu datang untuk menemukanku segera. Kata Richard. Tidak tahu malu. Jika Anda mengatakan tentang restoran Zelda, saya tidak akan setuju. Murong King marah. Apakah kamu tidak datang? Kata Richard. Tidak. Tidak ada pembicaraan. Telepon ditutup, dan Richard si ingin pergi. Dia hanya bisa mengemudi untuk menemukan Murong King. Dia seharusnya pergi ke perusahaan ayah Graciaran sekarang. Richard Man menginjak pedal gas dan pergi. Di dalam mobil, Graciaran menyeka air matanya. Aku tidak meremehkanmu, aku hanya kecewa padamu. Saya merasa bahwa laki-laki tidak seharusnya diperhatikan oleh perempuan. Saya benar-benar tidak memandang rendah Anda. Siapa tahu kamu punya lebih banyak uang daripada aku. Richard sedang menunggu di tempat parkir perusahaan ayah Graciaran. Mobil Murong King ada di sebelahnya, tetapi saat ini, sudah lebih dari jam 10, dan Richard memanggil Bibi Logan di dalam mobil. Hei, Chair, suara lembut Logan. Bibi Logan, ada sesuatu yang harus kulakukan besok pagi. Aku akan datang kepadamu lagi pada siang hari. Kamu sibuk dan kamu melanjutkan. Aku akan membaca buku di rumah saja. Tidak, Bibi Tang, kenapa kamu bisa tinggal di rumah? Richard berpikir bahwa ini pasti tidak akan berhasil. Sebenarnya itu tidak masalah. Bibi Logan, aku akan mencarimu nanti siang. Richard serius. Baiklah, aku akan menunggumu. Ketika telepon ditutup, Logan duduk di sofa dan tersenyum kecil. Anak ini, yah, siang, makan di mana, bermain di mana. Jangan pikirkan itu, ikuti saja CR, kemana dia pergi, sendiri. Ikuti saja. Richard menerima telepon di sini dan melihat Murong King keluar. Richard membuka pintu mobil dan Murong King mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan? Richard juga tidak marah, dan bertanya bagaimana menghadapi jalan itu. Jika Anda ingin saya memberi Anda jalan itu, tetapi Anda ingin saya terus memperbarui kontrak Zelda, itu tidak mungkin. Murong King mengerutkan kening lebih dalam. Saya tidak ingin jalan Anda, selama Anda membiarkan Zelda terus memperbarui kontrak. Richard menggelengkan kepalanya, apa yang dia ingin Murong King lakukan? Mustahil. Anda ingin saya memberi Anda. Tapi yang lain tidak mungkin. Murong King membuka pintu mobil, Richard tidak berdaya, menariknya ke dalam mobilnya, dan mendorongnya pergi. Bagaimana dia bisa mengatakan ada karyawan di dalam mobil, tidak cocok untuk membicarakan orang lain. Apa yang ingin kamu lakukan? Murong King marah. Tidak. Selamat mengobrol dengan Anda. Lihat apakah aku tidak menginginkan jalanmu, kata Richard. Murong King merasa tidak nyaman karena tempat yang dia lakukan adalah tempat dia basah terakhir kali. Apa yang kamu lakukan memerah lagi? Richard benar-benar terdiam dan tidak melakukan apapun padanya. Apakah kamu ingin mengelola? Murong King memarahi,
dan menutupi rasa malunya. Jangan bilang, minuman apa yang kamu minum di sini terakhir kali. Setelah saya bersihkan dengan tisu, saya mencium bau tangan saya, kenapa agak, Richard aneh. Dia ingat bahwa ketika dia mengemudi, ada sedikit basah di tangannya, dia menciumnya dan merasakan sedikit. Bagaimana mengatakannya? Harum. Tampaknya sedikit, tapi tidak, rumput laut. Tidak, minuman apa yang diminum Murong King di mobilnya? Oke, restoran Zelda bisa diperbarui. Biarkan aku keluar. Murong King tidak bisa mendengarkan lagi, bajingan ini. Dia membuka pintu mobil dengan malu-malu dan marah, tetapi mengunci, biarkan aku keluar. Apa lagi yang ingin Anda lakukan? Aku sudah berjanji. Terima kasih, omong-omong, kamu belum menjawabku. Air apa yang kamu minum terakhir kali? Richard menghela nafas lega. Tampaknya metode ini bagus, memaksanya untuk melakukannya. Kamu, Murong King tersipu, apakah air mineral berfungsi? Biarkan aku keluar. Ketika saya berpikir bahwa Richard benar-benar berbau, Murong King hampir pingsan. Untungnya, dia tidak sakit dan dia sangat higienis. Kalau tidak, dia akan mencium sesuatu yang aneh, maka Murong King pasti akan pingsan. Dia tidak tahu bagaimana dia memiliki mimpi seperti itu di Richard C pada waktu itu, tetapi juga, oke. Richard terlalu malas untuk melanjutkan. Dia harus menemani Bibi Logan. Pada saat ini, dia harus mengajak Bibi Logan makan malam. Itu tengah hari sama sekali. Murong King keluar dan mengeluarkan kartu dari tasnya. Aku akan kehilangannya, aku tidak akan membiarkanmu menyebutkannya lagi. Melempar kartu itu, Richard Cannon, tentu saja dia tidak akan memintanya lagi. Dia mengeluarkan kartu itu dan memasukkannya ke dalam Murong King. Banyak gulanya, makanan kaleng apa itu? Makan makanan kaleng bukanlah hal yang memalukan. Kenapa kamu berbohong? Saya masih menyarankan Anda untuk minum lebih sedikit, atau Anda akan terkena diabetes. Kamu diam. Murong King malu merah, dia ingin memukul Richard, banyak. Bukankah itu yang ada di mobilmu? Perlu mengatakan ini. Richard tidak berdaya. Mengapa wanita ini tidak mengenal orang baik? Maksudku menghentikanmu minum, diam, itu bukan air. Murong King marah. Bukan air. Apa itu? Richard Cannon.